Dengan menjunjung tinggi kearifan Pulau Dewata, Bapas Denpasar yang berada di kota Denpasar, tepatnya di Jalan Ken Arok nomor 4, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, memiliki 6 wilayah kerja di kota kabupaten di Provinsi Bali, antara lain Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Namun sementara waktu alamat Bapas Denpasar pindah ke Jalan Menuh nomor 6, Desa Danging Purikaning, Kecamatan Denpasar Utara, dikarenakan renovasi gedung. Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Sebagai pemimpin, sebagai kepala satuan kerja yang mendrive, bisa saya minta kepada kita semua jajaran, karena ini kita persembahkan kepada rakyat Indonesia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nilu Putuandiani, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar. Saat ini kami sedang berjuang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dukung kami, Bapas Dewata, dengan semangat kita wujudkan kinerja nyata. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jumlah pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar adalah sebanyak 66 orang yang terdiri atas wanita 25 orang dan pria 41 orang. Dengan rincian pejabat struktural sebanyak 13 orang, jabatan fungsional tertentu pembimbing kemasyarakatan 49 orang, dan jabatan fungsional umum sebanyak 4 orang. Adapun struktur Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar terdiri atas Kepala Bapas Kelas 1 Denpasar, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak. Adapun tugas dan fungsi Bapas Denpasar yakni pembuatan litmas, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, sidang TPP, dan tata usaha. Dalam menjalankan tusi Bapas Denpasar juga berhubungan dengan aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan khususnya terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga berhubungan dengan lapas dan rutan terkait pembuatan litmas warga binaan pemasyarakatan. Untuk menegakkan kedisiplinan para pegawai, apel pagi dan sore terus dilaksanakan dengan menyisipkan nilai-nilai moral dan motivasi. Pemimpin yang menjadi role model terus menunjukkan sikap yang berintegritas dan menjunjung tinggi kejujuran. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi melalui 6 komponen. Manajemen perubahan. Kami, Pokja Manajemen Perubahan Bapas Kelas 1 Denpasar, melalui Jubah Raja, siap merubah pola pikir dan budaya kerja seluruh ASN Bapas Kelas 1 Denpasar, serta menghindari resistensi terhadap perubahan dan berani keluar dari zona nyaman menuju kepada peningkatan kualitas pelayanan. Jubah Raja memiliki inovasi yaitu perban, persembahyangan kepada Tuhan, dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran setiap insan agar selalu memelihara ketakwaan kepada Tuhan. Si Lilin, lakukan internalisasi internal, dilaksanakan untuk meningkatkan komitmen seluruh ASN Bapas dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK WBBM. Silipat, litmas cepat dan tepat. Dengan silipat mampu merubah budaya kerja
untuk mempercepat pelayanan dalam hal penelitian kemasyarakatan. Diperlukan juga peran agen perubahan yang mampu berkontribusi menjadi role model dalam mewujudkan proses perubahan budaya kerja menjadi lebih baik. Penataan tata laksana. Kami, penataan tata laksana, dengan semangat singedur setiap kerja gunakan prosedur. Peningkatan kinerja satuan kerja tidak terlepas dari peningkatan efektivitas dan efisiensi proses manajemen kerja melalui penggunaan teknologi informasi. Upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar yaitu dengan membuat 27 SOP turunan dan 27 SOP inovasi. Pembuatan SOP ini bertujuan agar tugas dan fungsi Bapas terlaksana dengan jelas dan terukur. Dalam mewujudkan peningkatan kinerja, kami telah menerapkan pemanfaatan sistem teknologi informasi. Sejalan dengan itu, terlihat dalam penggunaan pengukuran kinerja unit melalui aplikasi e-performance, Simpek, dan Sisemaker. Bapas Kelas 1 Denpasar sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas memberikan pelayanan, memiliki kewajiban memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas sebagai upaya membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, segala informasi dapat diakses melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan website, dan aplikasi Sibinsar, banner, radio, dan koran. Selain itu, transparansi DIPA dapat diakses masyarakat melalui website. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM. Dengan semangat pasti unggul, penataan sistem menuju sumber daya unggul. Kualitas layanan organisasi tidak terlepas dari dukungan kinerja SDM-nya yang efektif, kompeten, dan profesional. Langkah pelaksanaan penataan manajemen SDM pada Bapas Kelas 1 Denpasar dimulai dari serangkaian kegiatan yaitu penyusunan kebutuhan pegawai dilaksanakan berdasarkan peta jabatan serta analisis beban kerja. Melaksanakan mutasi internal dengan mengikuti pola mutasi yang ada dan menekan pada pengembangan karir pegawai serta kompetensi yang dibutuhkan. Melaksanakan in-house training sebagai bentuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja dengan inovasi Sipirman, sistem penilaian reward dan hukuman. Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai melalui sosialisasi aturan disiplin serta pemberian reward dan punishment. Mengoptimalkan administrasi kepegawaian melalui teknologi informasi. Penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas dengan semangat berantas dan terlibat akuntabilitas. Berupaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kerja, melibatkan pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja melalui kegiatan deklarasi kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kerobokan pada tanggal 22 Februari 2021. Selain itu, pimpinan terlibat langsung pada penetapan kalender kerja dan sasaran kinerja pegawai serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau pencapaian kinerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja pada Bapas Kelas 1 Denpasar mengacu pada indikator kinerja utama, penerapan SPIP, dokumen LKIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan sistem informasi kerja berupa e-performance, e-monef, dan e-target. Silipat, sistem litmas cepat yang dilakukan oleh masing-masing kepala seksi bimbingan klien dewasa dan bimbingan klien anak secara langsung dan transparan menggunakan Google Dokumen. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan guna menghindari dan memastikan tidak adanya penyimpangan pengelolaan keuangan negara serta penyalahgunaan wewenang
Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar melakukan berbagai upaya pengendalian, meliputi internalisasi tentang whistleblowing system dan sosialisasi terkait SPIP pada seluruh pegawai dilaksanakan pada apel pagi, sore, dan sidang TPP. Dengan tujuan agar seluruh pegawai Bapas Kelas 1 Denpasar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait kedua hal tersebut. Selanjutnya, identifikasi dan pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama telah dilaksanakan dengan disertai surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan. Sejalan dengan itu, Bapas Kelas 1 Denpasar telah membuat inovasi dalam hal pengawasan antara lain Si Ceki, sebar luas informasi cegah gratifikasi adalah tagline kami yang bertujuan untuk mengkampanyekan semangat anti gratifikasi kepada seluruh pegawai di Bapas Kelas 1 Denpasar dan menyebarluaskan ke klien, masyarakat, dan stakeholder terkait. Pojok gratifikasi, sarana pelaporan, dan penyampaian pemberian gratifikasi dan tindak lanjut kepada bagian yang berwenang. Dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik dengan semangat tekad baik, tetap semangat wujudkan pelayanan terbaik, merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan. Bapas Kelas 1 Denpasar terus meningkatkan kerjasama dengan kelompok kerja masyarakat atau POKMAS untuk memberikan bekal pada klien, pengetahuan dan keterampilan kerja kepada klien pemasyarakatan. Keterampilan kerja yang diberikan kepada klien pemasyarakatan diantaranya pelatihan koran bekas, pelatihan tata boga, pelatihan di bidang perikanan, budidaya ikan air tawar, serta masih banyak lagi pelatihan kerja yang diberikan oleh POKMAS. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, khususnya Bapak Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan Kelas 1 Denpasar yang telah mendampingi anak saya selama menjalani proses persidangan sampai akhirnya bisa kembali berkumpul kepada keluarga. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Om Swastiastu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapas Kelas 1 Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kemandirian pelatihan koran bekas dan pelatihan budidaya ikan tawar, sehingga saya mempunyai bekal keterampilan kerja untuk kehidupan saya lebih baik. Bapas Kelas 1 Denpasar Jaya. Kami, keluarga besar Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Denpasar, siap mendukung terciptanya zona